kalian familiar dengan melodi ini, mari kita mengenal maestro penciptanya. Ludwig van Beethoven, sebuah nama yang bergema di sepanjang sejarah musik klasik. Lahir di Bonn, Jerman pada tahun 1770. Ia adalah raksasa musik, seorang revolusioner yang menjembatani era klasik dan romantis. Namun hidupnya adalah perjuangan tanpa henti, pertempuran melawan iblis pribadi, tekanan sosial, dan takdir paling kejam bagi seorang musisi, ketulian. Sejak usia muda, bakat luar biasa Beethoven tidak dapat disangkal. Masa kecilnya ditempa oleh hubungan yang rumit dan seringkali menyakitkan dengan ayahnya, Johann. Johann, seorang penyanyi tenor di istana yang kariernya terhambat oleh kecanduan alkohol, menumpahkan semua ambisinya yang gagal pada putranya. Ia melihat bakat luar biasa Ludwig bukan sebagai anugerah, melainkan sebagai tiket menuju kekayaan, dan bertekad untuk menjadikannya Mozart baru. Rezim pelatihannya brutal. Beethoven muda sering diseret dari tempat tidur di tengah malam untuk tampil di depan teman-teman ayahnya yang sedang mabuk, dipukuli karena membuat kesalahan sekecil apapun. Hubungan mereka bukanlah hubungan cinta antara ayah dan anak, melainkan hubungan seorang guru yang tiran dengan muridnya yang dipaksa. Di awal usia 20-an, Beethoven pindah ke Wina, ibu kota musik dunia. Di sini ia belajar di bawah bimbingan Joseph Haydn, dan dengan cepat mendapatkan reputasi sebagai seorang virtuoso piano dan improvisator yang brilian. Namun saat karirnya menanjak, bayangan gelap mulai menyelimuti. Beethoven mulai kehilangan pendengarannya. Tanda-tanda pertama muncul sebelum ia berusia 30 tahun. Bagi seorang komposer, ini adalah pukulan yang menghancurkan. Ia jatuh ke dalam depresi berat, yang terekam dalam sebuah surat yang dikenal sebagai Testament Heiligenstadt, di mana ia mengakui keputusasaannya. Namun ia memilih untuk terus hidup demi seninya. Dari krisis ini, Beethoven muncul dengan tujuan baru. Ia memasuki apa yang dikenal sebagai periode heroik, menyusun karya-karya dengan kekuatan dan skala yang luar biasa. Simfoni nomor 3-nya, Eroica, menghancurkan konvensi simfoni. Ia terus menggubah mahakarya bahkan saat pendengarannya benar-benar hilang, termasuk Simfoni nomor 5 yang ikonik, dan Simfoni nomor 9 yang monumental dengan Ode to Joy di bagian akhirnya. Für Elise, mungkin melodi piano paling terkenal yang pernah ditulis. Nama resminya adalah Bagatelle nomor 25 in A minor, digubah oleh Ludwig van Beethoven sekitar tahun 1810. Namun karya ini tidak pernah dipublikasikan semasa hidupnya. Ketenarannya justru dimulai setelah ditemukan 40 tahun setelah kematian sang maestro. Misteri terbesar dari karya ini adalah siapakah Elise? Selama bertahun-tahun, sejarawan musik percaya bahwa Elise adalah Thérèse Malfatti, seorang wanita muda yang diajar musik oleh Beethoven. Beethoven jatuh cinta padanya dan melamarnya pada tahun 1810, tahun yang sama saat Für Elise ditulis. Sayangnya, lamarannya ditolak. Manuskrip asli lagu tersebut ditemukan di antara surat-surat milik Thérèse. Teori yang paling kuat adalah bahwa sang penemu manuskrip, Ludwig Noll, salah membaca tulisan tangan Beethoven yang terkenal buruk dan salah menyalin Für Thérèse menjadi Für Elise. Karya ini sendiri adalah sebuah rondo, dengan bagian pembuka yang ikonik dan melankolis yang berulang di antara episode-episode yang lebih ceria dan penuh gairah. Secara musikal, Für Elise memiliki struktur rondo A-B-A-C-A, sebuah perjalanan emosional. Bagian A adalah tema utama yang ikonik di A minor. Melodinya yang lembut mengekspresikan kerinduan yang mendalam. Bagian ini kemudian beralih ke bagian B, sebuah episode yang lebih cerah dan optimistis, mungkin mewakili momen kebahagiaan. Setelah kembali ke tema A yang melankolis, musik bergerak ke bagian C yang lebih dramatis dan penuh gairah, mencerminkan gejolak batin. Akhirnya, karya ini kembali ke tema A yang tenang, seolah-olah menerima nasib, meninggalkan pendengar dengan perasaan nostalgia yang manis pahit. Ini bukan sekadar latihan piano, ini adalah sebuah curahan hati, sebuah token cinta dari seorang jenius musik untuk wanita yang tidak pernah bisa ia miliki. Jadi, setiap kali Anda mendengar melodi yang menghantui ini, ingatlah kisah di baliknya. Karya lainnya yang monumental ialah Moonlight Sonata. Di bawah langit malam Wina yang sunyi, di mana cahaya bulan memantul di jalanan berbatu, hati seorang jenius musik dipenuhi oleh cinta yang tak terucap. Setiap sudut kota yang senyap menjadi saksi bisu kerinduannya pada Countess Giulietta Guicciardi. Dari kesunyian malam dan gejolak cinta itulah lahir sebuah melodi abadi. Not-not yang mengalun bukanlah sekadar musik, melainkan bisikan jiwa Beethoven kepada bulan, sebuah fantasi yang kemudian dikenal dunia sebagai Moonlight Sonata.
Namun, bagaimana jika musiknya ternyata lebih dekat dengan budaya pop modern daripada yang kita duga? Jauh melampaui gedung konser, warisan Beethoven hidup dan berkembang di tempat-tempat yang tak terduga. Semuanya dimulai pada tahun 1956 ketika Chuck Berry mengguncang dunia dengan lagu Roll Over Beethoven, sebuah seruan pemberontakan rock and roll yang kontras dengan citra klasik sang komposer. Pengaruhnya merambah ke layar lebar. Siapa bisa lupa adegan ikonik dalam A Clockwork Orange karya Stanley Kubrick, di mana Simfoni nomor 9 menjadi latar dari kekacauan distopia? Atau bagaimana Ode to Joy secara ironis mengiringi adegan menegangkan dalam film aksi Die Hard? Bahkan dalam drama sejarah seperti The King's Speech, gerakan kedua dari Simfoni nomor 7 menambah kedalaman emosional pada momen puncak film. Di dunia animasi, karakter Shredder dari komik Peanuts menunjukkan kecintaannya yang mendalam pada Beethoven, memperkenalkannya kepada generasi muda melalui permainan piano mainannya. Dari film blockbuster, lagu rock legendaris, hingga kartun yang dicintai, melodi Beethoven telah menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap budaya kita. Ini membuktikan bahwa kejeniusannya tidak lekang oleh waktu, mampu beradaptasi dan tetap relevan, menjadikannya ikon budaya pop yang tak terduga. Di Indonesia sendiri, nama Beethoven tetap hidup di tengah masyarakat. Om telolet om. Sudahlah. Ludwig van Beethoven meninggal di Wina pada tahun 1827, meninggalkan warisan yang tak terukur. Musiknya adalah bukti kemampuan semangat manusia untuk menang atas kesulitan, untuk menciptakan keindahan yang mendalam dari penderitaan yang luar biasa. Lebih dari 2 abad setelah kematiannya, nama Ludwig van Beethoven masih bergema dengan kekuatan yang luar biasa. Mengapa seorang komposer dari abad ke-19 tetap menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia? Jawabannya terletak pada revolusi yang ia ciptakan. Beethoven tidak hanya menulis musik, ia mengubahnya selamanya, meruntuhkan batasan era klasik dan melahirkan era romantis yang penuh gairah. Musiknya adalah cerminan dari kemanusiaan itu sendiri. Perjuangan, kemenangan, keputusasaan, dan kegembiraan. Pengaruhnya melampaui gedung konser. 4 nada pembuka dari simfoni kelimanya adalah motif paling terkenal dalam musik. Ode to Joy dari simfoni ke-9-nya telah menjadi lagu kebangsaan global untuk perdamaian dan persaudaraan. Musiknya mengiringi momen-momen penting dalam film, iklan, dan bahkan protes politik. Lebih dari itu, kisah hidupnya, seorang jenius yang terus mencipta bahkan setelah kehilangan pendengarannya, menjadi simbol abadi dari ketahanan dan kemenangan semangat manusia. Karena itulah, dalam buku seperti The 100 A Ranking of the Most Influential Persons in History, karya Michael H. Hart, Beethoven secara konsisten ditempatkan di antara para nabi, ilmuwan, dan negarawan. Ia tidak hanya memberi kita musik, ia memberi kita warisan tentang bagaimana seni dapat mengubah dunia dan menginspirasi kemanusiaan untuk selamanya. Beethoven mengajarkan bahwa keheningan bukan akhir bagi musik, dan bahwa dari kegelapan terdalam, cahaya kreativitas bisa lahir. Jika kisah ini menginspirasi kamu, jangan lupa like dan subscribe untuk kisah luar biasa lainnya tentang para jenius dunia.